Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Nur Melati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Karawang, unit kerja di SMKN Purwasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1 mewujudkan pemikiran KHD tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Sebelumnya saya perkenalkan fasilitator saya, yaitu Bapak Farid Pamungkas SSN, dan juga pengajar praktik saya, yaitu Bapak Ahmad Firmansyah SSN. Mari kita mulai. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suardi Suryaningrat. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889, yang kemudian tanggal lahir beliau ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian berikutnya yaitu saya akan memaparkan tentang sejarah perjuangan Ki Hajar Dewantara. Sejak muda, beliau sudah terkenal sebagai seorang aktivis yang giat untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. KHD juga pernah bekerja sebagai wartawan di koran Utusan Hindia dan Kaum Muda. Selain itu, beliau juga berani menentang kolonial Belanda. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda, KHD diasingkan ke Pulau Bangka bersama 2 orang rekannya. Masa pengasingan ini dimanfaatkan oleh beliau untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, KHD kembali ke tanah air dan kemudian menyusun pendirian lembaga pendidikan yang berpihak pada rakyat bangsa Indonesia. Puncaknya yaitu pada tanggal 3 Juli 1922, beliau mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa di Yogyakarta. Disitulah mulai tumbuh kembali semangat bangsa Indonesia untuk belajar dan menyadari akan pentingnya pendidikan guna mencapai cita-citanya untuk meraih kemerdekaan. 3 semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terkenal hingga sekarang. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo. Artinya, seorang guru ketika berada di depan murid itu harus mampu memberikan teladan untuk para muridnya. Yang kedua, Ing Madyo Mangun Karso. Artinya, seorang guru ketika berada di tengah-tengah muridnya itu harus mampu memberikan semangat dan motivasi untuk para muridnya. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Artinya, seorang guru harus mampu memberikan dorongan dan arahan untuk para muridnya untuk mencapai cita-cita mereka. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan diantaranya yaitu yang pertama, pengajaran dan pendidikan, yang kedua, pendidikan yang menuntun, yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman, yang keempat, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, tugas kita sebagai guru bukan hanya mentransfer pengetahuan kepada murid, melainkan harus bisa mengenali potensi-potensi dari murid kita. Kemudian kita gali lebih dalam lagi dari potensi para murid dan menuntun mereka sesuai dengan potensinya sehingga mereka dapat mencapai cita-cita dan kebahagiaannya baik secara individu ataupun sebagai anggota masyarakat di masa yang akan datang. Contoh aplikasinya yang pernah saya lakukan yaitu melakukan asesmen diagnostik non-kognitif atau minat dan juga gaya belajar murid. Dari hasil asesmen tersebut,
Murid itu ada yang memiliki gaya belajar audio, visual, ataupun kinestetik. Sehingga saya berusaha untuk membuat bahan ajar yang disesuaikan dengan minat dan gaya belajar murid. Menurut KHD, pendidikan merupakan kegiatan yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Menuntun di sini dalam arti membimbing, mendampingi, mengarahkan, dan mengantarkan anak pada suatu tujuan sesuai dengan potensinya masing-masing untuk mencapai cita-cita dan kebahagiaannya. Jadi, tugas kita sebagai guru yaitu lebih menebalkan potensi yang dimiliki oleh anak. Misal, ketika ada anak atau murid yang senang bernyanyi, maka murid tersebut disarankan, diarahkan, dan difasilitasi untuk mengikuti ekskul kesenian. Nah, melalui ekskul ini, murid atau anak tersebut akan lebih dilatih lagi olah vokalnya agar mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai pendidik, kita harus mampu memahami bagaimana keadaan dari para murid kita, sehingga kita bisa menyiapkan pendidikan dan pengajaran yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan mereka. Di sekolah saya yang berada di Kabupaten Karawang, para murid rata-rata orang tuanya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh pabrik. Para murid rata-rata setelah lulus dari SMK ingin bekerja di perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang. Maka sebagai guru, saya harus menuntun mereka sesuai dengan keadaan alam mereka yang punya keinginan untuk bekerja di perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang. Maka dibukalah kompetensi keahlian di sekolah saya, yaitu teknik bisnis sepeda motor, teknik instalasi tenaga listrik, dan juga akuntansi dan keuangan lembaga. Dengan harapan murid kami ini bisa bersaing untuk bisa lolos bekerja di perusahaan. Untuk kodrat zaman, ini merupakan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, sehingga keterampilan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh murid juga harus terus berkembang. Sekarang, zaman digitalisasi, di mana anak-anak senang bermain gadget. Maka, sebagai guru, kita harus menuntun mereka sesuai dengan keadaan zamannya. Misal, membuat media pembelajaran yang dapat diakses oleh gadget yang mereka miliki, seperti menyampaikan materi melalui video pembelajaran yang sudah diunggah melalui kanal YouTube, atau mungkin membuat games interaktif menggunakan Kahoot, Quizizz, atau juga live worksheet. Kemudian bisa juga membuat refleksi pembelajaran menggunakan aplikasi games interaktif yang lain. Sehingga proses pembelajaran pun menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi murid. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berikutnya yaitu tentang budi pekerti. Budi pekerti atau bisa juga disebut sebagai watak atau karakter merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Menurut beliau, budi pekerti juga merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti ini penting diterapkan di dalam dunia pendidikan. Penerapan budi pekerti dapat diterapkan dalam kegiatan pembiasaan di sekolah, yaitu pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar, pembiasaan sholat berjamaah, kegiatan piket kelas, kegiatan ekstrakurikuler, dan juga kegiatan lainnya yang dapat membangun karakter dan budi pekerti anak sehingga mereka memiliki budi pekerti yang baik. Yang terakhir yaitu tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya alami di sekolah. Tantangan yang pertama yaitu kurangnya rasa percaya diri. Untuk solusinya, saya akan bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan PGP ini dengan baik.
dengan harapan dapat menambah kompetensi saya sehingga saya bisa lebih percaya diri untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tantangan yang kedua yaitu murid belum terbiasa dengan pembelajaran student center. Untuk solusinya, dengan cara memberikan pemahaman dan membimbing murid untuk terus mencoba pembelajaran yang berpusat pada murid. Demikian pemaparan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1 yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.